Menjadi mahasiswa adalah hal yang sangat istimewa karena pada masa kuliah ini kita dapat mengeksplor hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mahasiswa identik dengan anak yang bersekolah dan tentunya masih bergantung kepada orang tua, baik biaya hidup maupun biaya kuliah. Tapi jangan salah, tidak sedikit juga dari antara mahasiswa tersebut yang mandiri. Mandiri mampu meringankan sedikit beban orang tuanya. Apalagi kecanggihan zaman sekarang tentu mempermudah seseorang untuk melakukan usaha apapun. Gadget merupakan penunjang usaha yang saat ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Pekerjaan yang hanya perlu duduk sambil bermain handphone tentu tidak lain adalah bisnis jual beli online atau bahkan ada yang punya online shop sendiri. Tapi berbeda dengan Wali Nur, seorang mahasiswa Universitas Bengkulu kelahiran Padang yang saat ini tengah menggeluti dunia tanaman, yaitu jenis kaktus. Nama saya Wali Nur Masyardi, biasa dipanggil sama kawan-kawan Wali. Sebagai mahasiswa ya, masih dalam proses penyusunan skripsi lah sekarang. Kalau untuk greenhouse-nya sekitaran 2 tahun dari 2019 kemarin. Tapi kalau untuk hobinya nanam-nanam kaktus ini dari mulai masuk kuliah di tahun 2015. Ya kalau dari ceritanya sih ada dua faktor ya. Yang pertama itu karena bisa dibilang sebagai hobi baru lah terkait koleksi tanaman kaktus. Terus yang kedua itu karena potensi dari alam di Kota Bengkulu ini yang terik gitu, jadi ya emang bagus untuk pertumbuhan kaktus. Nah mungkin yang potensi alam di Kota Bengkulu ini yang banyak masyarakat belum sadar gitu akan perkembangan dan budidaya kaktus ini bagus ke depannya gitu. Ada dua sih itu, antara hobi dan potensi alam. Terus kenapa sampai sekarang saya masih menggeluti? Ya karena saya berpikirnya gimana ketika saya kuliah ini saya bisa mendapatkan pemasukan dan bisa membantu sih mengurangi beban orang tua selain mereka bekerja gitu. Alhamdulillah sih kalau tanaman kaktus ini kan bisa dibilang cukup mudah kan perawatannya. Itu penyiramannya cuma rentang seminggu sekali aja gitu. Jadi nggak terlalu memakan waktu. Tapi ya agak sedikit terlambat sih kuliahnya karena ya memang sedang menjalankan program kewirausahaan juga gitu. Kalau untuk modal awalnya sampai sekarang sih mungkin udah banyak ya, karena udah menjalankan pembangunan sampai ke tahap pembangunan itu yang mungkin banyak sampai ya mendirikan greenhouse ini kan bisa dibilang ya cukup besar juga sih modal awalnya. Tapi kalau dihitung-hitung dari 2015 sampai sekarang alhamdulillah terus mengalami peningkatan gitu kan.
Kalau untuk sekarang sih pendapatannya ya minimal sampai 2 juta, dan kadang ya nggak nentu ya, namanya wirausaha kan, kadang bisa ya bisa sebulan sampai 5, 6, 4, ya pokoknya minimal 2 juta gitu. Alhamdulillah udah menetap, bahkan berkembang, karena ya saat ini kan sedang dihantui wabah virus ya, pandemi gitu. Jadi banyak masyarakat yang gimana sih, ingin meluangkan waktunya di rumah. Nah, solusinya adalah tanaman. Kaktus juga punya nilai tersendiri untuk dikoleksi. Iya, pembibitan budidaya. Nah, itu ada dua juga sih. Tergantung penempatannya gimana. Kalau yang pertama, kalau yang di indoor itu kan dalam ruangan, penyiramannya bisa dilakukan seminggu sekali. Terus kadang banyak dari customer ini yang lupa menjemur. Nah, jadi kaktus ini dia perlu pencahayaan gitu, perlu dijemur kan. Dalam 1 minggu itu seenggaknya 3 kali lah dijemur, biar pertumbuhan tanaman itu ideal, tumbuhnya nggak kerdil gitu kan. Itu kalau yang di dalam ruangan. Kalau outdoor, di luar ruangan, penyiramannya bisa sampai 3 kali atau 2 kali, tergantung cuacanya gimana tuh kan. Kalau cuaca panas bisa sampai 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kalau musim hujan cukup sekali. Dan kalau untuk penjemuran, kalau ditaruh di luar ruangan, penyinaran mataharinya cukup, nggak perlu itu dijemur-jemur lagi gitu. Itu aja sih, bisa ya susah gampang lah gitu. Pemuda yang kerap disapa Wali ini adalah mahasiswa kesejahteraan sosial yang pada awalnya menyalurkan hobinya melalui tanaman dan hanya untuk sekedar melepas kepenatan dengan menanam kaktus. Wali mengaku pertama sekali diperkenalkan oleh seorang temannya dengan tanaman kaktus ini, hingga menjadi sebuah hobi dan memiliki kesenangan tersendiri saat melihat tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Hingga pada awal memasuki dunia perkuliahan di Universitas Bengkulu pada tahun 2015, Wali mulai fokus dan terus belajar tentang tanaman kaktus. Hingga saat ini dia telah memiliki greenhouse sendiri dan tentunya memiliki pemasukan yang tetap dari greenhouse yang dinamakan Simple Garden. Kalau jenisnya itu ada yang jenis-jenis, nah ini jenis gimno damsi lokal ya. Nah, ini dari anakan, ini dulunya ini segini udah umur sekitar 6 bulan baru segini, lama pertumbuhannya. Terus ini ada kaktus candy, kaktus cereus. Yang di atas ini ada kaktus echinopsis, ini ada opuntia. Terus ada mamillaria juga. Nah, yang di atas ini yang warna-warni, ini gimno import, ada yang merah, pink, kuning gitu kan. Yang di sebelah sana yang gimno lokal. Banyak sih jenis-jenisnya. Kalau lebih jelas lagi langsung kunjungin ke lokasi aja di Simple Garden. Harganya tergantung jenis dan ukurannya juga sih. Kalau yang jenis-jenis ini yang di pot-pot 8 cm, kaktus-kaktus lokal, dari harga 15.000 sampai 20.000, terjangkau sih harganya. Nah, untuk yang kaktus-kaktus yang di pot 10 cm, nah seperti ini berkisar 35 sampai 50.000, tergantung diameter kaktusnya dan jenisnya juga. Terus untuk kaktus-kaktus grafting, ini contoh yang opuntia aja, kaktus Mickey Mouse biasa disebut sama orang-orang sekitar. Harganya 65.000 sampai 75.000. Terus kaktus gimno import dari harga 120 sampai 135.000. Terus ada juga golden barrel 1.200.000, kaktusnya di sebelah sana ada. Terus ada yang kaktus indukan yang udah rimbun itu sampai 300 sampai 500.000. Ya pokoknya tergantung jenis
kaktusnya, diameternya juga gitu. Rp1.200.000 yang termahalnya. Ada sekitar 2 lah kalau yang itu. Kalau untuk bibitnya masih dalam budidaya kan. Belum, karena untuk di Kota Bengkulu masih gimana ya, untuk beli tanaman dengan harga segitu tuh mereka lebih mikir panjang gitu. Mungkin kalau untuk harga-harga segitu tuh ya memang untuk kolektor-kolektor khusus gitu tanaman biasanya. Kadang ya ada juga sih beberapa di Kota Bengkulu yang beli, tapi ya yang nggak sampai harga di atas 1 juta. Bahkan mereka kebanyakan kalau kolektor yang di Kota Bengkulu ini ya sekitar budget 500.000 ke atas lah, sampai 1 juta itu pernah mereka beli kaktus. Ya padahal diameternya cuma 5 cm kalau nggak salah, tapi ya emang jenisnya bagus kan, yang Echinopsis variegata gitu. Jadi sempet juga kemarin sering juga kesini ngambilnya. Kalau tips-tipsnya sih jangan lupa bersyukur aja gitu kan, yang pertama gitu kan, jangan lupa bersyukur. Terus ya tetap jaga kesehatan lah. Gimana kalau kita melakukan sesuatu tapi kesehatan kita terganggu kan jadi nggak optimal gitu kan ya. Terus lakuin aja yang memang itu bisa kita lakukan dan orang lain belum bisa lakukan, udah optimalkan aja seperti itu. Jangan berpikir gimana kita melakukan supaya agar dapat uang, tapi ya memang fokus dengan apa yang kita lakukan. Nanti ya insya Allah untuk urusan uangnya itu ngalir aja biasanya itu. Kadang ya seperti itu aja. Terus untuk harapannya buat mahasiswa-mahasiswa nih khususnya nih, kalau untuk ngandalin pendapatan orang tua apalagi sedang dilanda wabah seperti ini, ya kalau bisa ya kembangkanlah apa aja yang bisa dikembangkan. Apalagi zaman sekarang ini kan udah didominasi sama era digital ya, lebih gampang banget promosinya. Tinggal ya mainkan jari jemari aja, nggak lama gitu kan, tinggal promosi udah beratus-ratus orang yang melihat gitu ya. Kayak gitu jangan sampai putus semangat lah, semangat gimana pun keadaannya.